Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Adrianto. Perkenalkan, saya Fikri Pari. Ini kita akan mempresentasikan tentang implementasi teknologi smart farming untuk tanaman pangan, yaitu adalah tanaman padi. Selamat pagi. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu implementasi teknologi smart farming pada tanaman pangan. Mengapa ini penting? Karena kita hidup di era di mana pertanian harus mampu memenuhi kebutuhan pangan global yang terus meningkat. Namun dengan sumber daya yang semakin terbatas, smart farming adalah salah satu kunci menuju pertanian yang lebih efisien, presisi, dan berkelanjutan. Apa itu smart farming? Smart farming atau pertanian cerdas merupakan pendekatan modern dalam sektor pengelolaan lahan pertanian dengan memanfaatkan teknologi digital, sensor, automasi, dan data besar yaitu big data. Teknologi ini dirancang agar petani dapat mengambil keputusan secara real time berdasarkan data aktual. Kemudian yang kedua yaitu menghemat penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan tenaga kerja. Yang ketiga adalah meningkatkan hasil panen dengan efisien yang tinggi. Kemudian smart farming berfokus pada presisi dan otomatisasi. Dalam praktiknya ini mencakup berbagai alat dan sistem seperti sensor tanah dan iklim. Yang kedua, sistem irigasi otomatis. Yang ketiga, drone dan satelit pemantau. Dan yang keempat adalah mesin tanam dan panen otomatis. Dan yang kelima adalah aplikasi manajemen pertanian berbasis big data. Yang ketiga, urgensi implementasi pada tanaman pangan. Tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, gandum, dan umbi-umbian adalah sumber utama karbohidrat dan protein bagi miliaran orang di seluruh dunia. Namun, beberapa tantangan yang dihadapi dalam budidaya tanaman pangan antara lain yang ke-1 adalah ketergantungan pada pola cuaca yang tidak menentu. Dan yang kedua adalah serangan hama dan penyakit yang semakin kompleks. Dan yang ketiga adalah penurunan kesuburan tanah. Dan yang keempat adalah overeksploitasi air tanah. Dan yang terakhir adalah kurangnya regenerasi petani muda yang melek teknologi sehingga menghambat pertanian smart farming ini berkembang lebih jauh atau maju. Itu merupakan tantangannya. Kemudian smart farming menjadi krusial untuk mengatasi tantangan tersebut agar petani tidak hanya produktif tetapi juga berkelanjutan. Dan yang keempat adalah teknologi dalam smart farming dan implementasinya. Berikut adalah beberapa teknologi utama dalam smart farming yaitu telah diadaptasi untuk tanaman pangan. Yang ke-1 adalah sensor dan Internet of Things yaitu IoT. Sensor digunakan untuk mengukur kelembaban tanah, pH, suhu, kadar hara, bahkan pertumbuhan tanaman. Semua data ini dikirim ke sistem cloud melalui jaringan internet atau Bluetooth. Contohnya pada budidaya padi, sensor kelembaban dapat memberikan sinyal kapan waktu yang tepat untuk irigasi sehingga air tidak disia-siakan. Yang kedua adalah drone dan citra satelit. Drone dapat digunakan untuk memetakan kondisi lahan. Kedua, menyemprot pestisida atau pupuk cair secara presisi. Ketiga adalah memantau pertumbuhan tanaman dari udara. Sementara itu, dari satelit digunakan untuk mendeteksi stres tanaman, kemudian kekeringan atau infeksi penyakit sejak dini. Dan yang ketiga adalah sistem irigasi otomatis. Sistem ini terhubung dengan sensor kelembaban tanah dan dikendalikan otomatis
atau melalui smartphone. Beberapa petani jagung di Australia dan India telah menghemat 40% penggunaan air melalui sistem seperti drip irrigation dan berbasis sensor. Maka penggunaan smart farming ini sangat efektif untuk memajukan dan meningkatkan produktivitas padi. Dan selanjutnya yang keempat adalah aplikasi manajemen pertanian, yaitu farm management software. Aplikasi ini membantu petani mencatat, memantau aktivitas harian seperti pemupukan, penyemprotan, rotasi tanaman, dan perkiraan panen. Beberapa contoh yang bisa kami ambil itu adalah AgriWeb, eFarm, dan di Indonesia ada Si Petani, Smart Farming Indonesia, dan platform Kecipir. Dan selanjutnya adalah mesin dan bobot otonom. Mesin traktor tanpa mengemudi, kemudian mesin penanaman otomatis, serta robot pemanen padi sudah mulai diterapkan di negara-negara maju dan mulai diuji cobakan di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu ada manfaat implementasi. Implementasi smart farming pada tanaman pangan menghasilkan berbagai manfaat yang nyata. Manfaatnya yaitu yang pertama berupa produktivitas hasil panen yang meningkat. Jika tanaman diberi input yang tepat, waktu, dan semua sudah sesuai dengan kebutuhan tanaman, maka produktivitas panen akan meningkat karena hasilnya bagus. Yang kedua ada efisiensi sumber daya, yaitu berupa air, pupuk, dan pestisida yang digunakan lebih hemat jika menggunakan teknologi smart farming. Yang ketiga yaitu ada pengurangan kerusakan lingkungan, di mana karena limbah pertanian dapat dikontrol jika budidaya menerapkan smart farming. Yang keempat yaitu manajemen risiko yang lebih kuat atau lebih baik, karena petani bisa mengantisipasi cuaca buruk serta serangan penyakit melalui data. Yang kelima yaitu pendapatan petani meningkat. Kenapa kok pendapatan petani meningkat? Karena produktivitas pertanian atau hasil panen petani meningkat. Dan selanjutnya ada studi kasus penerapan smart farming sudah dilakukan di berbagai negara, sudah banyak diterapkan di berbagai negara, yaitu salah satunya di Indonesia, letaknya lebih tepatnya di Sleman dan Subang, yaitu penerapan teknologi smart farming untuk budidaya tanaman padi, di mana beberapa kelompok tani di Sleman sudah menerapkan sistem irrigation berbasis sensor. Dengan teknologi yang diterapkan tersebut, hasil panen mulai meningkat sekitar 20-30% dan biaya irigasi turun hampir separuh jika penerapan budidaya padi masih menggunakan cara yang konvensional. Selanjutnya yaitu di negara India, di mana programnya yaitu Precision Agriculture for Rice. Program tersebut dilakukan di Punjab dan Haryana, di mana pemerintah melakukan edukasi kepada petani untuk menggunakan sistem berbasis drone dan GPS untuk memupukan presisi pada tanaman padi. Dampak dari pemupukan presisi tersebut menggunakan drone yaitu adalah pemakaian pupuk berkurang 25% tanpa menurunkan hasil dibandingkan dengan melakukan teknologi penggunaan pupuk secara
konvensional. Selanjutnya ada penerapan smart farming untuk tanaman pangan di negara Australia, yaitu untuk tanaman gandum dan kedelai. Dalam hal ini Australia memimpin dalam teknologi pertanian yang cerdas. Di New South Wales, banyak petani yang menggunakan yield mapping dan variable rate teknologi atau VRT untuk menentukan zona pemupukan optimal di lahan gandum. Selanjutnya yaitu ada tantangan serta solusi jika kita menerapkan teknologi smart farming untuk proses budidaya tanaman pangan. Meski penerapan teknologi smart farming itu menjanjikan, implementasinya menghadapi tantangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu biayanya sangat tinggi. Biaya yang diperlukan untuk melakukan budidaya menggunakan teknologi smart farming itu memang sangat tinggi, karena harus membeli banyak sekali peralatan yang canggih dan juga cara penerapannya pasti lebih susah. Untuk permasalahan tersebut atau tantangan tersebut ada beberapa solusi yang bisa menjadi salah satu pemecah masalah. Yang pertama ada pemerintah dapat memberikan subsidi alat atau bantuan secara intensif kepada para petani. Yang kedua, diperlukan skema sewa alat pertanian berbasis kooperatif farming, di mana nanti alat yang disewa yaitu alat-alat yang canggih atau alat-alat yang termasuk dalam smart farming. Selanjutnya, keterbatasan literasi digital para petani kita, di mana banyak petani yang sudah atau dalam kondisi yang usianya sudah tua, mungkin bahkan ada yang anak muda tetapi mereka tidak ikut atau tidak melek terhadap perkembangan teknologi saat ini. Untuk permasalahan tersebut ada beberapa solusi yang ditawarkan, di mana yang pertama yaitu pelatihan berkala dan pendampingan oleh petani oleh penyuluh. Selanjutnya ada kolaborasi antara petani atau pelaku usaha petani dengan pihak-pihak universitas. Yang ketiga ada keterbatasan infrastruktur digital, di mana persebaran persebaran teknologi contohnya di Indonesia itu belum merata. Misal di Papua sama di Jawa kondisinya berbeda. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama bisa diakali dengan perluasan jaringan internet ke pedesaan oleh pemerintah. Selanjutnya ada penerapan teknologi berbasis offline atau jaringan lokal atau mesh network. Yang keempat ada kurangnya kebijakan yang mendukung, di mana belum adanya kebijakan yang mengatur tentang wajibnya penggunaan smart farming atau tentang mendorong penerapan smart farming. Nah, itu belum ada kebijakannya. Untuk mengatasi tantangan tersebut terdapat beberapa solusi, yaitu yang pertama adakan regulasi dan roadmap pertanian digital secara nasional. Yang kedua, buat kemitraan antara publik dan swasta
dalam proyek pertanian, dalam proyek budidaya, tetapi menggunakan smart farming atau proyek percontohan smart farming. Sebagai penutup, pertanian di masa depan adalah pertanian yang cerdas. Smart farming bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang cara kita mengubah pola pikir dan bertindak oleh para pelaku pertanian agar lebih efisien dan efektif, karena pertanian cerdas ini yaitu pertanian yang berbasis data dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan smart farming, kita hanya memberi makan hari ini. Kita tidak hanya memberi makan hari ini, tetapi kita memberi makan atau pangan kepada generasi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Saya tutup. Sekian. Kalau ada salah kata dari saya ataupun Fikri, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.